Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Ustazah Mufidah di materi IPS. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Bagaimana letak geografis Indonesia? Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mengapa orang yang tinggal di pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan? Karena laut merupakan sumber penghasilan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi. Kelas 5, tema 1, organ hewan gerak dan manusia, subtema 2 dan 3, muatan IPS. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat menyebutkan karakteristik geografis Indonesia dalam peta dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang keempat, dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat dengan tanggung jawab. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta ada dua jenis, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya, peta penampakan alam dan peta buatan yang ada di Indonesia. Peta khusus atau disebut juga dengan peta tematik yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contoh, peta kependudukan Indonesia yang menjelaskan berbagai informasi kependudukan. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Karakteristik geologis Indonesia yang dilalui jalur pegunungan muda mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif sehingga tanahnya sangat subur kaya akan unsur hara. Indonesia juga rawan bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan tsunami karena menjadi titik pertemuan antara tiga lempeng litosfer, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Keadaan alam wilayah Indonesia terdiri atas pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pulau, pantai, sungai, danau, laut, teluk, tanjung, selat, lembah, dan lain-lain. Keragaman flora di Indonesia terlihat dari berbagai jenis tumbuhan yang hidup di hutan tropis, hutan musim, hutan bakau, stapa, dan sabana. Karakteristik fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok menurut garis Weber dan garis Wallace, yaitu fauna jenis Asiatis, Australiatis, dan peralihan. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki keragaman kekayaan hayati, hewan dan tumbuhan yang melimpah jika dibanding dengan negara lainnya. Pemanfaatan karakteristik wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Karakteristik wilayah pegunungan, manfaatnya sebagai lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Contoh, Puncak Bogor di Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh, Pegunungan Bromo, Jawa Timur untuk berrekreasi. Dataran rendah itu manfaatnya sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, dan perdagangan. Contohnya, Kerawang di Jawa Barat sebagai pusat industri, Semarang di Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak.
Pantai dan laut, manfaatnya sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan industri. Contohnya, pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa di Kebumen menghasilkan sarang burung walet. Sungai, manfaatnya sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Contohnya, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan sebagai untuk perdagangan. Danau dan waduk, manfaatnya sebagai perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Contohnya, Danau Toba di Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat untuk PLTA. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut lebih luas jika dibandingkan dengan daratan. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Indonesia dikenal sebagai negara maritim sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memanfaatkan laut sebagai jalur perdagangan, zona kekuatan armada perang, dan sarana menyatukan Nusantara. Namun, secara yuridis, Indonesia dikenal oleh dunia internasional sebagai negara maritim sejak ditandatanganinya Perjanjian UNCLOS pada tahun 1982 dan diratifikasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Batas Laut Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 1985, batas laut Indonesia. Yang pertama, landas kontinen. Landas kontinen atau batas landas benua merupakan batas wilayah laut dilihat dari bagian dasar laut yang paling ujung. Laut dangkal berkedalaman kurang 200 meter. Yang kedua, laut teritorial. Laut teritorial merupakan batas perairan suatu negara yang ditarik dari pantai atau pulau terluar sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Yang ketiga, laut ekonomi eksklusif merupakan kawasan laut berjarak 200 mil dari pulau terluar suatu negara. Yang keempat, zona tambahan adalah tambahan luas wilayah laut sejauh 12 mil dari laut teritorial. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan mengakibatkan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa, beserta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keragaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Pengaruh Indonesia sebagai negara maritim bagi kehidupan sosial budaya adalah dikenalnya kebudayaan Indonesia, akibatnya ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India, dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh hukum Islam. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap alat transportasi. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan, mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Salah satu dampak positif bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Salah satu contoh bandar udara terkenal adalah Soekarno-Hatta di Banten, Juanda di Jatim, dan Sultan Iskandar di Aceh. Salah satu contoh pelabuhan yang terkenal adalah Pelabuhan Merak di Banteng, Pelabuhan Tanjung Perak di Jatim, dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Latihan soal. Isilah tabel berikut
Silahkan dikerjakan di buku tulis. Jawabannya bisa dicari di Google atau di buku Bupena halaman 38, 39, dan 64. Jawabannya kalian kirim japri dengan guru kelas kalian masing-masing. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Yang kedua, keragaman flora di Indonesia dari berbagai jenis tumbuhan yang hidup di hutan tropis, hutan musim, hutan bakau, stepa, dan sabana. Yang ketiga, karakteristik fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok menurut garis Weber dan garis Wallace, yaitu fauna jenis Asiatis, Australiatis, dan peralihan. Yang keempat, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mengakibatkan beragamnya benteng alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Yang kelima, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.